tubuh antara suami dan oknum istri dan implementasikan dalam rahim istri. Dalam hal ini, spermatozoo, ovum dan kehamilan seluruhnya berasal dari suami istri yang bersangkutan. Ini dilakukan sebab pasangan suami istri kesulitan untuk mendapatkan keturunan dengan sebab tertentu, padahal anak keturunan ialah pelengkap dalam kehidupan rumah tangga. Nah, pertanyaannya, yang pertama, berikan analisis terkait hal tersebut. Analisis terkait bayi tabung. Bayi tabung atau dikenal dengan in vitro fertilization atau IVF adalah salah satu penanganan masalah infertilitas pada pasangan yang ingin memiliki anak. Bayi tabung ini dilakukan dengan mempertemukan sel sperma dan sel telur di luar tubuh. Nah, adapun hukumnya itu boleh dengan alasan sel sperma dan sel telur berasal dari pasangan suami istri yang sah, bukan dari laki-laki yang mendorong sperma, sehingga kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang berasal dari sperma dan sel telur yang berasal dari suami istri yang sah. Menurut hukum Islam, anak laki-laki itu mendapat 2 bagian dan anak perempuan mendapat 1 bagian. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan dan berikan alasannya? Jadi bagaimana hukum membesarkan janinnya? Jika melakukan bayi tabung dengan alasan menjaga kondisi tubuh agar tetap menawan atau atletis, apakah diperbolehkan dan berikan alasannya? Nah, bagaimana hukum bayi tabung dengan alasan menjaga tubuh tetap menawan atau atletis? Nah, hukumnya tidak diperbolehkan sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah At-Tin ayat 4, Bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Artinya, sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, tafsir dari ayat tersebut artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk fisik yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Kami juga bekali mereka dengan akal dan sifat-sifat yang unggul dengan kelebihan-kelebihan. Artinya, apabila dikaitkan dengan kasus nomor 1 bagian B, tidak diperbolehkan melakukan bayi tabung itu dengan alasan untuk menjaga tubuh tetap menawan. Sebab hakikatnya bayi tabung itu tujuannya untuk memberi keringanan bagi pasangan suami istri yang sudah lama menikah yang belum mendapatkan keturunan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, itu bagaimana pandangan hukum Islam dalam hal membesarkan janin atau semen suami dan oknum istri itu pada rahim wanita lain. Maksudnya di sini bagaimana hukum membesarkan janin atau dari sperma suami dan oknum istri dari wanita lain atau disebut dengan ibu pengganti. Nah, menurut pandangan Salim Dimyati, dinyatakan bahwa bayi tabung yang menggunakan semen suami dan oknum suami istri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu lain atau pengganti, maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat saja. Tidak ada hak mewarisi dan diwarisi sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung. Yang kedua, adapun hasil ijtihad melarang melakukan teknik di atas. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad ahli fikih dari pelosok dunia Islam pada tahun 1986. Diaman yang tercantum dalam ketetapan dari sidang ketiga dari Majma'ul Fikih Islami Al-Tahun An-Nabib atau bayi tabung, yang artinya cara kelima dari itu dilakukan di luar kandungan antara 2 biji suami istri kemudian ditanamkan pada rahim istri yang lain dari suami hal itu dilarang menurut syariat. Selanjutnya, pernyataan dari nomor 2. Islam membolehkan poligami dengan jumlah wanita yang terbatas dan tidak mengharuskan umatnya melaksanakan monogami mutlak dalam artian seorang laki-laki hanya boleh beristri seorang saja dalam keadaan dan situasi apapun. Poligami dilakukan sebagai jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki supaya tidak bermaksiat atau zina yang dilarang Islam atau sebab lainnya seperti mengurusi bidang usaha tertentu sehingga membutuhkan istri lebih dari seorang istri. Nah, pertanyaannya yang pertama, setujukah Anda dengan poligami? Jika setuju, berikan alasannya, dan jika tidak, berikan alasannya dengan argumentasi yang logis dan akademis dengan dilandasi sumber yang relevan. Nah, jawaban pertama, setuju karena dalam Islam semua kegiatan termasuk ibadah. Jangankan kerja atau sekolah, yang jelas ibadah, maka jelas pernikahan juga ibadah. Bagi orang yang dengan kemampuan normal, tidak mungkin bisa lebih dari pernikahan monogami.
biasa, dan Islam menawarkan jika ingin menjalani ibadah pernikahan itu boleh sebanyak 4 kali, itu boleh, tetapi butuh komitmen yang sama dari semua pihak dan situasi, dan harus bisa berbuat adil dan terdapat pada persoalan bisa. Jawaban yang kedua, tidak setuju, karena kasus poligami cenderung menimbulkan dampak negatif berupa ketidakharmonisan rumah tangga, baik antara suami dengan istri pertama maupun istri pertama dengan istri kedua, dan dampak lainnya perhatian kepada anak menjadi terabaikan, sehingga tidak jarang mereka menjadi anak yang terlantar. Jadi mengenai pernyataan tentang setuju atau tidak, itu saya berpendapat dua, setuju dan tidak setuju. Selanjutnya yaitu pernyataan nomor 3. Aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang. Selanjutnya pertanyaan, bagaimana pandangan hukum negara atau undang-undang dan hukum Islam terkait kasus poligami? Nah, pandangan hukum poligami. Yang pertama, pandangan hukum Islam mengenai kasus poligami. Islam tidak menjadikan poligami sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki, sebagaimana tidak pula diwajibkan bagi perempuan dan keluarganya untuk menerima perkawinan dan laki-laki yang sudah beristri. Perlu ditegaskan bahwa tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia. Selanjutnya, pandangan hukum undang-undang terkait kasus poligami. Menjawab dasar hukum poligami di Indonesia, ketentuan pasal 3 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, pernyataan dari aborsi atau abortus merupakan fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat sekarang dengan ragam alasan. Umumnya, aborsi dilakukan kalangan anak muda yang kehamilannya tidak dikehendaki, yang tidak melalui ikatan pernikahan yang sah, ataupun juga bisa dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan sebab terdesak atau darurat. Pertanyaannya, yang pertama, berikan pandangan Anda terkait aborsi dan bagaimana pandangan para ulama terkait dengan hal tersebut. Aborsi adalah praktik menghentikan kehamilan dengan jalan menghancurkan janin dalam kandungan. Alasannya beraneka ragam, tetapi di Indonesia aborsi hanya bisa dilakukan karena alasan medis dan untuk korban pemerkosaan. Nah, pendapat di kalangan ulama Syafi'iyah terdapat perbedaan pandangan aborsi. Pertama, hukumnya haram secara mutlak. Pendapat ini merupakan pendapat al-aujah atau kuat dalam mazhab Syafi'i yang didukung oleh Syekh Ibnu Imam dan beberapa ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Alasannya, ketika mani atau sperma sudah menetap di dalam rahim, maka mani tersebut sudah akan tiba waktunya dan sudah siap untuk ditiup ruh. Dan Imam Ghazali dalam kitab India menyatakan ketika mani laki-laki atau sperma sudah bercampur dengan mani perempuan atau ovum, maka sudah siap menerima kehidupan. Karena itu, merusaknya adalah suatu tindakan kriminal atau kejahatan dan jinayah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana jika melakukan aborsi dengan alasan terindikasi bahwa anak yang lahir nanti cacat? Apakah boleh atau haram? Berikan ketentuan hukumnya. Nah, hukum aborsi dengan alasan anak yang di kandungan itu terindikasi cacat, maka hukumnya itu adalah haram. Karena manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, tidak boleh dihinakan baik dengan mengubah ciptaan tersebut, menguranginya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, dengan cara menghilangkannya satu sama sekali, yaitu dengan membunuhnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 17, Bismillahirrahmanirrahim, wa laqad kana bani Adam, artinya dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Pertanyaan selanjutnya yang ketiga, berikan solusi terbaik dari tindakan aborsi. Adapun solusi terbaik dari tindakan aborsi dilakukan karena adanya masalah medis, misalnya keharusan untuk menyelamatkan nyawa ibu. Penyelamatan ini dilakukan karena jika dipertahankan nyawa ibu justru terancam. Nah, menurut Dr. Rahman ada beberapa cara aborsi yang bisa dilakukan, yaitu cara paling sederhana yaitu dengan cara obat-obatan. Yang kedua, cara lain yang biasa dilakukan oleh dokter adalah purifikasi dengan cara memasukkan sendok metal ke rahim melalui jalur